Perkenalkan, nama saya Elmira Bursembiring, saya dari kelas 11 MIAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama ekonomi yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain. Jadi, kerjasama ekonomi ini ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan di masing-masing negara dalam aspek bidang ekonomi. Di sini terdapat beberapa tujuan. Pertama itu mencukupi kebutuhan dalam negeri, seperti meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian, kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri maksudnya seperti meningkatkan penghasilan masyarakat. Kemudian ketiga itu memperluas lapangan kerja dengan membuka usaha-usaha baru. Kemudian membuka lapangan kerja bagi para warga yang pengangguran. Keempat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dan memperkuat rasa persahabatan. Nah, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor akan terjadi jikalau kita mendapatkan keuntungan. Namun, jika tidak mendapatkan keuntungan, kita tidak akan melakukan pendapatan negara melalui ekspor. Kemudian terdapat di sini kerjasama ekonomi bilateral, yaitu hanya melibatkan dua negara, di mana hubungan kerjasama bilateral umumnya bersifat dinamis atau mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan bersama yang dihadapi dan meliputi berbagai bidang. Kemudian organisasi multilateral regional adalah organisasi kerjasama ekonomi, perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. Keanggotaan dalam organisasi ini bisa karena kedekatan wilayah geografis. Contohnya itu seperti Indonesia dengan Malaysia, yang dimana letaknya itu dekat, tidak memiliki jarak yang begitu jauh seperti Indonesia dengan Inggris, seperti Indonesia dengan Singapura, yang dimana wilayah geografisnya itu dekat, berdekatan. Kemudian terdapat ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Bangkok Declaration atas prakarsa 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, kita tahu bahwa ASEAN merupakan sebuah organisasi yang tidak asing lagi. Kemudian ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang anggotanya terdiri dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Pada tahun 2003, seluruh negara ASEAN melakukan perdagangan bebas. Arus perdagangan, uang pembayaran, dan faktor penunjang lainnya bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN. Hanya dengan hambatan 0% sampai 5% dan tidak ada. Kemudian APEC. APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang anggotanya berjumlah 18 negara. Gagasan pertama terbentuknya APEC diusulkan oleh PM Australia dan PM Jepang dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Australia tahun 1989. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC telah menyusun agenda liberalisasi secara bertahap, yaitu tahun 2010, liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik. Tahun 2020, liberalisasi perdagangan dan investasi di antar negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian organisasi multilateral internasional,
yaitu Organisasi Multilateral Internasional adalah organisasi kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Contohnya GATT atau WTO, UNCTAD, dan lainnya. Nah, WTO merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuan dari organisasi ini adalah meningkatkan arus perdagangan internasional atau perdagangan bebas. International Labour Organization atau ILO merupakan organisasi perburuhan internasional PBB yang didirikan pada tanggal 11 April 1949 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum buruh. Jadi dari kerjasama ekonomi internasional ini juga memiliki beberapa dampak, yaitu kerjasama untuk memperlancar perdagangan regional dan internasional, bentuk kerjasama pengaturan perdagangan komoditi, dan kemudian bentuk kerjasama berbagai bidang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.